Bismillahirrahmanirrahim. Was-saykhani wat-Tirmidzi inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ya'tafu at-tayru wal wahsu ala auladiha wa akharat tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih di dalam Khitamul Khatimah fir Raja, tentang bagian akhir dari penutup kitab ini. Judulnya Roja Harapan. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saykhani, dan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan dari Imam Tirmidzi, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan dari 101. Satu Allah turunkan, ya. Bainal jinni wal ins, untuk jin, manusia, bahaim, hewan-hewan, wal hawam, hewan buas, fiha yata'atafuna, yang mana dengan rahmat tersebut, kata baginda Rasul, mereka saling berlemah lembut. Kemudian wabiha yatarahamuna, dan dengan satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi. Wabiha ya'tafu at-tayru wal wahsu ala auladiha, dan dengan satu rahmat itu yang Allah turunkan, burung dan binatang-binatang buas pun saling menyayangi ame anak-anaknya. Saya berhenti lagi di sini. Allah punya 100 rahmat. Allah turunkan ke atas permukaan bumi ini itu untuk seluruh makhluk Allah yang berwujud manusia, jin, hewan-hewan yang melata, yang buas, yang keikat, yang jinak, seterusnya. Dan dengan nikmat rahmat tersebut, kata baginda Rasul, mereka saling berlemah lembut dan saling menyayangi. Kemudian juga burung dan binatang buas pun mengasihi. Saya katakan tadi, saya berhenti sampai di sini. Maaf. Sebaik-baiknya makhluk Allah ya manusia. Sukron, keliru. Yang paling baik itu adalah malaikat. Maaf, malaikat nggak diberikan nafsu. Malaikat nggak diberikan nafsu sama Allah. Gitu. Maka ketika dapat tawaran makan dari Nabi Lut alaihi salam, ketika beliau malaikat diutus oleh Allah ke rumah Nabi Lut, ditawarin makan sama Nabi Lut, mereka nggak makan karena Nabi Lut mengira ini adalah manusia yang wajahnya ganteng-ganteng. Ternyata malaikat. Emang nggak makan malaikat, nggak ada nafsunya. Kalau kita kan makan mulu. Apalagi habis lebaran haji begini, nah banget kita makan kikil sama sop tangkar. Ini gitu. Jadi yang paling mulia manusia.
Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kata Allah telah kami muliakan anak cucu Adam alias manusia. Kan gitu. Kemudian di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Manusia udah paling mulia dari seluruh makhluk yang ada. Lalu Allah angkat lagi lebih mulia dengan Allah anugerahkan iman dan Allah anugerahkan ilmu. Maaf sebelum berlanjut, hadirin jamaah, emang benar ungkapan kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau boleh nanya, ada yang tahu perbedaan nikmat iman sama nikmat rezeki? Halo, assalamualaikum. Kita jadi orang beriman puluhan tahun, paling tidak sekitar 30 tahun, kita kenal nggak apa bedanya nikmat iman dengan nikmat rezeki? Ibu tahu? Halo, assalamualaikum. Ada yang lagi nukeran itu ada nomor handphone ya. Bapak tahu? Halo, assalamualaikum. Kalau ada anak kita nanya, Pak, iya, aku ada PR. PR apaan? PR akidah. Terus apa pertanyaannya? Sebutkan perbedaan nikmat iman dengan nikmat rezeki. Kira-kira kita mau ngomong apa sama anak kita? Halo, assalamualaikum. Apaan Bang Rahman? Yang Ustaz Sukron ajarin. Kalau nikmat rezeki semuanya Allah kasih, hatta yang di dasar laut Allah kasih. Yang Allah menyatakan wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Allah enggak repot, Allah enggak terbebani, Allah enggak bingung gitu. Allah enggak susah ngurusin 7 lapis langit beserta isinya, yang pasti ada makhluk Allah. 7 lapis bumi pasti ada isinya, makhluk Allah. Dan apa yang ada antara langit dan bumi Allah enggak repot, Allah kasih rezeki. Tapi maaf, gitu ya. Nikmat iman enggak semua manusia Allah kasih. Makanya kita kudu kenal nikmat iman, supaya kita tahu seberapa berharganya iman itu buat kita. Iman sedikit aja, seukuran debu yang berterbangan. Karena kita nepak tapak meja yang penuh debu, kita pasti kata baginda Rasul ngerasain sorga besok. Tapi berapa banyak orang yang diberikan rezeki lupa sama Allah, dikit ngeluh, banyak lupa. Kan gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Nih makanya perlu kita kenal itu yang namanya nikmat iman, agar kita benar-benar, maka Allah panggil tuh, ya kan? Allah angkat kita dengan nikmat iman. Jage. Maaf ya, orang kalau judul duit dia nyari hadirin dari Jakarta, ada yang Bekasi, ada yang Jonggol. Bangun sebelum subuh, kadang-kadang dia udah bangun. Mau ngapain? Mau sholat subuh di Radul Abidin? Enggak. Emang apa? Takut terlambat kerja. Berangkat dia, dikumpulin duitnya. Ada yang dicelengin, ada yang ditabungin di bank, ada yang deposit, ada yang invest, ada yang taruh brankas, yang kita gotong aja nggak kuat saking beratnya itu brankas. Nggak cukup, nggak CCTV, nggak cukup sewa security, nungguin apa? Duit. Tanya sekarang sama diri kita, seberapa kita takutnya kehilangan iman? Tanya Bu, sebelum ditanya sama Allah besok. Kan summa latus'alunna yauma idzin. Orang, maaf ini kita masing-masing dah, jangan lihat orang.
Kita ini masing-masing lihat diri kita aja dah. Sebab kalau ngelihat orang kanan kiri depan belakang perlu waktu, nguntungin belum tentu, rugi iya. Kan begitu ceritanya. Kita lihat nih diri kita dah gitu. Untuk urusan sholat, untuk urusan majelis taklim, kira-kira kita tergopoh-gopoh gak? Ada rasa takut gak kita ketinggalan? Masjid Jami' Riyadul Abidin khususnya setiap ada taklim itu judulnya azan langsung berangkat sholat maghrib. Kan begitu ceritanya. Benar? Kira-kira ada yang tergopoh-gopoh? Apa ya? Waktu isya masih lama. Waktu isya coba kalau kerjaan. Kalau dikata nggak apa-apa waktu isya masih lama, padahal dia bisa sholat mati. Kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat lagi sama Allah, kita jadi lebih mulia lagi dengan nikmat iman dan nikmat ilmu. Ya. Maka aneh kalau manusia cara berpikirnya, kalau bahasa manusia, cara perbuatannya untuk seluruh makhluk Allah kalah sama hewan. Aneh, hewan gak punya akal ya akhi, hewan gak punya iman ya akhi, mereka cuma punya nafsu, tapi ada rasa cinta dalam dirinya. Dia gak pernah mau nyakitin anaknya, walaupun namanya hewan buas. Manusia udah dikatakan tadi sama Allah, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam alias manusia. Kan gitu. Kok kalah sama hewan? Padahal hewannya hewan buas. Kalau kita kan nggak ada buas-buasnya. Kecuali mohon maaf yang Allah tarik rasa kasih sayang dalam dirinya. Maka dulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencium Sayyidina Hasan wal Husain. Saya lupa nama sahabatnya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ente cium?" "Iya." "Emang ente kagak nyium?" "Enggak." "Ente mau kalau rasa kasih sayang Allah berikan kepada ente Allah cabut?" Makanya nih maaf nih buat bapak juga ibu, kalau punya anak empat kalau mau dicium, cium semua. Enggak semua. Ini bukan bini nih, anak. Empat kita punya anak, cium semua. Jangan atau dicium atau enggak. Walaupun dia nggak minta, cuman dia ada rasa, kok ayah begitu ya? Yang dicium cuman kakak doang, aku enggak. Yang diusap cuman kakak doang, aku enggak. Emang aku anak siapa sih? Udah terluka itu kejiwaannya. Rasulullah ngajarin cium semua, keningnya cium semua tuh. Makanya para habaib dan ulama ngajarin kita nih, kan murid-muridnya, kalau ada anak kecil salaman, misalkan dia ambil tangan kita ambil juga tangannya. Begitulah yang dilakukan oleh Habib Umar bin Hafiz. Cium tangan anak kita. Emang kenapa? Di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Wa akhara tis'atan wa tis'ina rahmatan. Lalu Allah simpan 99 rahmat Allah, ya kan? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang dengan 99 rahmat tersebut Allah akan mengasihi hamba-hambanya besok di hari kiamat. Ada yang pernah nyari tahu nggak kenapa waktu di dunia Allah turunin antum, waktu di akhirat 99? Ada yang nyari tahu? Kan bedanya jauh itu. Bukan 50-50, bukan 70-30, bukan 40-60, bukan. Atau buat di dunia 99, buat di akhirat ngape? Ada yang nyari tahu gak? Assalamualaikum Bu. Sehat? Alhamdulillah. Daging banyak di rumah? Banyak? Alhamdulillah. Udah dimasak? Bu, ya biasa aja pakai teriak, blon. Ya kan nanya doang. Kalau dia masak maksudnya bawa ke rumah. Ya ke rumah ibu. Ya. Nih. Ada nggak yang nyari tahu tuh
Kok Allah nyisain 99 buat di akhirat, sedangkan di dunia yang manusia itu gitu kan sedang berusaha kok cuman atau ada yang nyari tahu? Assalamualaikum. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, manusia itu saat ada di dunia khususnya ya, itu Allah berikan satu, siapa yang mau ambil. Kan ada manusia yang nggak punya rahmat, kalau bahasa kita bener ya gitu, artinya ya ditege sama ibunya, ditege sama babanya, ditege sama lakinya, ditege sama bininya, ditege sama anaknya. Berarti orang tersebut nggak mau ngambil bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan. Kan gitu, ya kan? Artinya siapa yang mau? Kalau besok semuanya mau, kalau besok semuanya mau, semuanya berusaha untuk mencari rahmat Allah, tapi tidak setiap yang mau Allah kasih. Kalau ini tinggal ambil kata Allah. Kenapa demikian? Karena besok kita pulang ke akhirat dalam keadaan bergelimang dosa. Makanya perbedaan, mohon maaf, telanjangnya kita lahir dari rahim mulia ibu kita dengan telanjangnya besok kita digiring oleh malaikat ke padang mahsyar, walaupun judul same-same telanjang tapi beda keadaannya. Waktu dilahirin telanjang bening, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak, mau anak siapa kek sumbernya, kata baginda Rasul, dia terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bening, putih, nggak ada dosanya. Tapi kalau besok yuhsarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan, qultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd, qala ya Aisyatu al-amru asaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'd, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul menyampaikan sebuah hadis, kebetulan saat itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata baginda Rasul, besok manusia akan Allah bangkitkan di hari kiamat, lalu digiring oleh para malaikat ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang badan, telanjang kaki, dan dalam keadaan tidak bersunat. Gitu. Kemudian dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas namanya padang mahsyar, laki perempuan kata Rasulullah. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau dikumpulin satu tempat berarti yang laki bisa melihat yang perempuan bisa melihat yang laki. Apa kata Rasulullah? Al-amru asyaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara saat itu setiap diri manusia merasa dahsyat banget. Maka nggak ada kepengenan untuk melihat tangan kanan dan bagian kiri, nggak ada. Saking dahsyatnya. Kenapa? Dosanya kebanyakan. Jadi nggak setiap orang yang pengen Allah kasih. Kalau sekarang ambil kata Allah, tapi jarang yang mau. Berapa banyak mohon maaf. Kalau bahasa kurang sopan, kita kontak pakai kontak Idul Adha. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam itu perintahnya adalah menyembelih, dan kita udah hafal itu dalilnya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Singkatnya, Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya walaupun udah ditungguin lama, itu karena perintah Allah untuk dapat ridho Allah. Nabi Ismail paham betul akan hal tersebut, lalu beliau nggak ada judul ngeberatin. Silakan wahai ayahanda, kerjain dah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kau akan mendapatkan aku anakmu bagian dari orang-orang yang sabar. Maaf, kalau sekarang banyak orang tua ngorbanin anaknya, tapi bukan perintah Allah, bukan dapat rahmat Allah, bukan untuk mencari redha Allah, bukan. Emang siapa yang memerintahkan syukron? Yang memerintahkan adalah bisikan setan dan dorongan hawa nafsu. Mereka kerja aja, anaknya nggak ada dipeduli. Kalau untuk masalah fasilitas nggak kurang-kurangnya. Boleh dilihat sekarang anak-anak ya Rob,
Kecil-kecil udah naik motor, gedean motornya mana kayak? Bener? Kan begitu. Gedean motornya mana kayak? Kalau dulu kita main tuh ada bambu, kemudian dibikinin tuh, ya kan, dari kulit jeruk Bali. Kalau yang tahu begitu tuh berarti. Tuh berarti itu. Dia main tuh senang banget itu udah. Kalau sekarang enggak ya akhi. Anak SD bisa naik motor. Saya dengar dari cerita orang-orang tua, dulu ada orang kaya daerah Bangka gitu, kalau dia lagi nyalain motornya, apa namanya, asap knalpotnya diendus. Saking topnya, cuman beliau doang yang punya gitu. Kalau sekarang bocah bisa naik motor, boleh diuji, boleh dibuktikan. Tanya tuh anak, rukun iman berapa, rukun Islam berapa, cari cara wudhu yang benar seperti apa, tanya dah. Jangankan anak bocah begitu, babanya kagak tahu. Bener? Ayo dah, ayo ayo, babanya kagak tahu, nyanyi juga kagak tahu. Mohon maaf kalau bahasanya kurang sopan, itu nggak tahu mereka. Kok nggak tahu, biasa aja. Nah itulah gitu, kesibukan dan ujian hidup di akhir zaman tuh begitu. Orang lebih repot ame HP-nya ketimbang agamanya. Maka maklum, rukun iman berapa ya? Rukun Islam dulu dah. Rukun Islam gitu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Nih, banyak orang tua yang ngorbanin anaknya. Hati-hati, tahadus bin nikmah. Tadi kata Kakanda saat Adi Sulaiman, orang baru pulang katanya dari Taman Safari. Jadi memang itu acara 2 tahunan arisan keluarga dari keluarga ibunda almarhumah gitu. Jadi setiap putaran selesai 2 tahun ada acara keluar. Nah di situ saya menyampaikan, ada taklimnya, alhamdulillah. Saya menyampaikan begitu, bahwasanya ini kita hidup yang tersisa itu kita gunakan buat introspeksi, muhasabah, supaya kedepannya baik jadinya. Jangan kita berpikir, oh tenang, saya punya laki sopan, syukron, baik syukron, perhatian syukron, apa yang kita minta dikasih syukron, ngasih duit 100 nggak diminta kembaliannya syukron. Ada begitu laki yang begitu? Yang kelihatan ketawa istrinya Bang Adi. Begitu syukron laki saya. Maaf ya Bu, maaf ya Pak kalau bahasanya kurang sopan. Besok di akhirat, maaf kalau bahasanya kurang tepat, ini kan kurang berkenan, tapi ini bahasa untuk memudahkan. Allah telanjangin semua kita. Maaf nih, makanya kalau punya dosa ame bini ngaku. Jangan pura-pura jadi orang bener. Nah, saya maaf ya, adanya aja. Beneran, emang apa? Ada yang diumpetin ame laki tersebut supaya bininya kagak tahu. Diumpetin dan nih, makanya di depan bininya baik banget. Ngapain nih? Jajan Bang bisa. Beli. Kasih 200. Emang ditanyain kembalinya kagak. Mohon maaf ya Bu, saya nggak ngajarin ibu curiga sama suami enggak. Saya nggak ngajarin ibu curiga enggak. Cuman biasanya kalau laki itu tiba-tiba berubah total 180 derajat perlu dicurigain juga sih. Iya, mohon maaf nih, saya ngomong lempeng nih buat kebaikan. Nyangkut juga untuk masalah rahmat ini. Kenapa demikian Sukon? Emang rata-rata begitu orang. Tapi maaf, kalau di sini ente simpen, bisa jadi setelah meninggal baru ketahuan. Artinya aman ente simpen. Tapi ingat, besok ditelanjangin sama Allah. Kalau bini kagak redok, abang mau bagaimana dah? Assalamualaikum. Pilihan cuma 2, sorga sama neraka. Bini tiketnya kurang untuk ke sorga. Kebetulan Allah bukain, Allah ablagin lewat judulnya setelan video rekaman. Tuh siapa? Laki saya itu. Laki saya. Dia lagi sama siapa tuh? Kok abang
abang nggak pernah ngomong. Tuh. Kata bininya, maaf ya bang, gitu. Abang di dunia baik banget sama saya, asli bang, baik banget bang. Tapi setelah mengetahui begini bang, abang zalim berarti sama saya. Kezaliman abang waktu di dunia saya baru tahu kali ini. Dan di hadapan saya ada dua tempat, surga sama neraka. Saya lihat tiket saya kurang untuk ke surga, maka mohon izin bang, saya sedot pahala abang. Abang mau bilang gimana? Mau jujur sekarang apa mau nanggung dosa besok? Halo, assalamualaikum. Mau jujur? Mau jujur? Ada lagi. Mau jujur? Jujur. Ada tadi tuh begitu. Saat iya, kalau seandainya kita jujur tadi omelan bini, enggak apa-apa, konsekuensi namanya. Konsekuensi kesalahan kita, gitu. Kita udah bersenang-senang dengan yang lain tanpa semeton bini kita, dan kita zolim hak bini kita, kita nggak berikan, kita berbagi sama yang lain. Dosa itu nggak boleh. Ya, mendingan didiemin sama bini 2-3 bulan. Ntar juga diatur lagi. Tak dulu bentar bu, tenang bu. Ibarat kambing kalau kehujanan, sebelum kulitnya kering kan diberisik tuh, wah gitu kan. Ntar juga dikering dibayar lagi, biarin. Tapi kita sebagai laki jujur, artinya jujur. Udah neng kan saya udah minta maaf. Emang saya salah, saya akuin saya salah. Saya minta maaf. Dan saya akan buktikan, dan tapi tolong bantuin juga supaya jadi saya laki-laki yang memang ideal buat kamu di sisa hidup yang ada. Cakep. Itu namanya laki-laki gentle. Jangan modal tato doang ente. Saya ngomong apa? Jangan modal tato. Kan mau mandi kelihatan tato, biar bini takut gitu. Enggak main bang. Enggak main besok di akhirat. Haknya dia. Enggak. Nih bang, ini penting. Artinya gini, kalau kita mau sayang sama bini kita, emang tuh bini kita sayangin. Maaf, kalau abang mau punya duit, nggak apa-apa, pangkihu matobalakum. Tapi berani gak? Nah itu. Tuh. Assalamualaikum. Berani gak? Jangan kalau lagi nongkrong di warung kopi kayak orang keren banget gitu. Hah, bini. Dia setuju kagak setuju urusan belakangan. Ketahuan aja dah. Mengkeret. Nih. Tuh kata Bang Rahmat, mendingan minta maaf ketimbang minta izin. Bang Rahmat, kalau minta izin kalau diizinin. Artinya gini hadirin, mohon maaf, istri itu punya hak sama sama kita di hadapan Allah besok. Kalau ketahuan sama bini ada suami yang curang, beliau nuntut udah, karena di hadapan cuma dua tempatnya, surga sama neraka. Kita mau bilang apa kalau begitu? Mendingan sekarang jujur udah. Nggak apa-apa diomelin. Orang Sayyidina Umar juga dimanain sama istrinya, beliau diam aja. Karena gitu ceritanya. Galakan mana, tegesan mana, beneran mana, lempengan mana, kita sama Sayyidina Umar. La haula wala quwwata. Akuin dah. Bentar habis itu mikirin dulu ya, pikirin dulu. Saya ngomong apa kagak, ngomong apa kagak gitu. Ya Pak, saya ngomong apa adanya nih, beneran. Ketimbang besok susah kita di kuburan, susah di padang mahsyar, susah ngarepin pasti surga nggak jadi. Emang apa? Disedot sama bini kita, mau kata apa dah? Bini juga begitu. Ibu, assalamualaikum. Ibu dulu sekolah sampai mana? Ada sampai SMA, sampai kuliah. Ada grup gak? Grup WhatsApp. Ibu kan pegang HP tuh, ya kan begitu tuh. Ngapain sih neng? Reuni bang. Reuni. Terus ini lagi dihubungin saya, makanya saya lagi mau balas nih. Kangen banget bang, udah 15 tahun. Terus bang, saya dijadiin panitia bang, bagaimana bang? Ya udah pergi kata lakinya. Oh girang banget, girang banget dah. Tuh bini, oh bini siapa itu? Ketemu tuh ame yang dulu dia pengen, dia demen tapi nggak kesampean. 72 rapat pertama panitia, 3 hari rapat lagi, dandannya beda, liatin aja lakinya kalau percaya. Tuh bini tuh
Di sini sih kagak ada. Nggak ada ngaji. Ibu yang nurusin ya, bukan saya ya. Iya, mohon maaf ya Bu. Saya bilang kok waktu malam Ahad itu di acara taklim arisan keluarga ibunda, saya bilang begitu, ya kan? Kenapa saya bilang, Bu, wahai yang perempuan maafin, redoin mau orang tua saya ke jatuhnya karena dari keluarga ibu, mau saudara sepupu, laki itu berat kerjaannya. Jangan kata gampang Bu, berat laki, girang banget kayaknya. Berat Bu, nyari duit yang halal gini hari susah. Yang haram aja susah. Apalagi yang halal, itu pertama. Yang kedua, dia rela panas-panasan. Demi apa? Supaya bini dan anaknya tentram. Saya sering menyaksikan Kang ojek ojol tidur di atas motor. Ada kadang-kadang dia begini. Dan di depan rumah Buya, rumah ibu, ada Al Anwar, itu ada tukang barang-barang rumah tangga itu, dinyempil di pojokan dekat tangga, dibuka tuh timbelnya, dimakan dah. Mohon maaf, kadang-kadang cuma sampai tahu goreng doang, gak ada apa-apanya. Emang apa dibeli-beli gitu? Supaya dibawa pulang itu duit buat ibu. Ibu tege banget sama laki, salah dikit aja diomelin. Bener bukan saya sih, beneran gak? Khawatir ibu nggak jadi masuk surga. Ibu mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah lihat kamu jadi orang baik, Bang. Benar, Bang. Semua gara-gara Abang, Abang begitu. Semua diukit-ukit. Kata lakinya, kan ini udah salah saya minta maaf. Enggak, Bang. Abang begitu. Terserah Abang dah. Mau lanjut. Enggak. Menurut saya kalau memang begitu, tantangannya kita ambil, Bang. Kita ambil, kita mau lihat di kelojotan PKG. Iya, bener Neng, kata gitu. Bener Neng, siap jadi janda Neng, gitu. Cuman abang pada jangan nyimpenan dulu, ntar nyimpen udah anteng banget ada nyimpenannya. Jadi Bu, mohon maaf, laki itu capek, asli capek. Bahkan saya mengatakan apa yang kita sampaikan pada pekan yang lalu di pertemuan kemarin malam Ahad, satu helai rambut perempuan kelihatan 4 orang masuk neraka plus itu perempuan. Apa kita tege ngelihat laki kita masuk neraka gara-gara kita, Bu? Ibu sayang nggak sama laki? Bener, yakin? Alhamdulillah. Kan jatuhnya ke rahmat. Tuh, walaupun di sini ada Bang Rahmat. Apakah dia memiliki rahmat? Kita tanyakan pada istrinya Bang Rahmat. Kan gitu ceritanya. Nih, makanya tadi saya bilang, kenapa kok di sini 1, di sana 99. Di sini siapapun mau ngambil silakan kata Allah, ambil. Tapi banyak orang yang nggak mau ngambil rahmat Allah, tuh yang salah. Makin cara dia kerja, cara dia hidup, cara dia berumah tangga jauh dari rahmat Allah. Bawaannya galak aja udah. Laki galak sama bininya, bini durhaka sama lakinya, anak nggak ada sopan-sopan sama bapaknya dan ibunya durhaka sama anaknya. 1 ditawarin sama Allah, ambil kata Allah. Hewan aja ngambil, masih ente kagak ngambil kalau bahasa kitanya. Masih banyak yang nggak mau ngambil, asli banyak. Tapi besok 99, karena kita manusia banyak bergelimang dosa dan Allah tidak memberikan kecuali sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan kepada siapa Allah berikan. Nih, makanya Rasulullah pernah menyatakan begitu, semua manusia besok masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Hatta engkau ya Rasulullah, kata para sahabat, hatta aku. Kalau aku dinaungi oleh Allah dengan keredoannya dan rahmatnya, aku masuk surga. Bukan karena amal ibadahku. Padahal baginda sholat sunahnya, kakinya bengkak, pecah-pecah. Kalau kita pecah-pecah nggak? Pecah. Iya, waktu ngobyek motor. Masih meyakini masuk surganya karena rahmat. Tolongin dah. Yuk, tolongin diri kita. Ya, jangan jadikan diri kita sebagai korban dan disebabkan karena kita menghindari tawaran Allah untuk mendapatkan rahmatnya atau kasih sayangnya. Ya, kita lanjutkan. Wasaykhani, dan dari Imam Bukhari, Imam Muslim,
qadima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin, ya kan, datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawanan. Fa idza imra'atan min sabiyyi qad tahlabu thadiyaha. Ada salah satu dari tahanan, kata baginda Rasul, maaf ya kalau bahasa kurang sopan, air susunya udah pada netes saking kebanyakan. Kan ada perempuan yang gitu ya, air susunya kebanyakan, udah penuh jadi pada netes gitu ya, pada netes air susunya. Kemudian mana dia tadi itu? Kemudian tas ayat sadnya tas id wajadat sobiyan minas sabi. Beliau ini perempuan bagian dari tawanan tersebut yang, mohon maaf, air susunya pada tumpah-tumpah keliling gitu, nyari anaknya, di kehilangan anaknya di tengah-tengah harta rampasan perang, berwujud manusia yang namanya tawanan, ya. Idh wajadat sabiyan minas sabi akhadathu falsaqathu bibatniha. Kemudian ketika ini perempuan nemuin anaknya, dipeluk banget dah, disayangin banget dah. Pertanyaannya buat ibu-ibu pastinya, ya, kira-kira ibu meluk anak berapa kali dalam sehari? Assalamualaikum. Banyakan mana meluk anak apa meluk laki? Kata lakinya, saya kagak pernah dipeluk, Ron. Berapa kali ibu meluk anak? Ibu, mohon maaf nih, ini pertanyaan dari keluarga ke keluarga supaya kita ngajinya enak. Kita itu kalau meluk anak, khususnya ibu, meluk anak saat emang setiap waktu, saat anak melakukan sesuatu yang baik gitu kan, atau memang nggak pernah sama sekali? Kira-kira kapan meluk anak? Ibu pernah meluk anak? Halo, assalamualaikum. Kapan ibu meluk anak? Habis ngaji, pulang sekolah dipeluk. Emang dipeluk? Kayaknya kaget dah. Udah kak sekolahnya, naik cepetan belakang. Saya hafal bu. Saya kan kang ojek anak-anak saya juga. Kalau istri saya lagi nggak kesempatan, naik cepetan. Iya mak, cepetan, lame banget lantun juga. Iya bu. Apa sampai rumah dipeluk itu kaget. Maaf ya bu, kehangatan tubuh yang penuh cinta kasih dari seorang ibu bersentuhan dengan kulit anak itu dahsyat bu, asli dahsyat. Cuman jarang ibu yang paham untuk itu. Yang enak dan yang biasa dilakukan jawab, ya kan, les iya, ngaji iya, merah mulutnya, emang nggak pakai duit, main mulu sih, mulutnya udah gini nih, sampai satu nih giginya nih, iya bu, kesel banget, gitu, ya kan, masuk situ, awas keluar. Anak bagaimana mau jadi lempeng kalau begitu? Maaf ya, tahadus binima, ini ngomong jujur. Saya tuh kalau dipeluk, khususnya sama anak saya yang perempuan Aisyah, nikmat dah. Artinya nikmat. Dia tahu nih bahwasanya saya kalau meluk ayah saya, apa yang saya akan dapatkan dari ayah saya. Saya pun merasakan nikmat. Artinya nikmat tuh anak ada apa namanya? Ada rujukannya. Ke siapa dia mau meluk nih gitu. Pas kita ke kita nih, ya Rabb nikmat banget. Saya berharap, saya berdoa sama Allah saat dipeluk begitu, ya kan? Termasuk hari ini dipeluk mulu sama saya berharap mudah-mudahan sampai dia gede dia nggak pernah lupain saya dan bundanya. Dipeluk, saya ciumi. Dan saya mohon maaf, bukan membela diri, saya ngomong sama anak-anak saya yang tiga, kakak Habib, kakak Hilal, kakak Hasmi. Saya bilang, kamu jangan ngiri ya nak dengan Aisyah, karena Aisyah ini agak beda. Ayah minta sama Allah anak perempuan, tapi untuk harta warisan sesuai dengan bagiannya. Tapi kalau kamu melihat beda untuk Aisyah, kamu jangan marah, karena ini beda emang. Karena ayah minta banget sama Allah, dan ayah bernazar, ayah mau namain Aisyah. Maka alhamdulillah, gitu. Aisyah itu kalau udah peluk, saya peluk lagi. Dan jika udah saya usap-usap, udah dah anteng. Dan mohon maaf nih, jujur juga, kalau dia nangis entah apa sebabnya, apa saya katakan, maafin saya, maafin ayah ya. Padahal bukan saya yang melakukan. Ini jujur, bukan saya yang melakukan. Entah dia nangis kenapa gitu,
Saya minta maaf. Maafin ayah sayang. Udah maafin. Ntar ayah ngaji dulu, ntar balik ya. Ntar kita itu lagi tidur bareng ya. Pertanyaannya buat bapak, khususnya buat ibu, berapa kali meluk anak? Bapak boro-boro udah. Ya Pak, bener kan? Bener Pak. Yang dicari HP lebih penting, lebih lebih setia ketimbang bini, ketimbang anak. Bener? Coba bapak ntar tidur, bini kemarin bapak nggak cari. Neng, apa sih bang? Ngapain? Dapur, lagi mau masak. HP mana HP? Kata bininya, kawin aja bang sama HP bang. Ya neng, ibu ya, kan gitu ceritanya. Ya. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mohon maaf nih, sentuhan hangatnya tubuh kita orang tua buat anak kita. Ini mumpung ini dikit minta dikit ya sama ketua dan seluruh jamaah dan para asatidz. Mumpung kalau besok dia udah nikah kita telepon belum tentu datang. Dan itu jadi durhaka anak, nauzubillah. Nah sekarang kesempatan kita peluk anak kita dengan penuh cinta kasih. Dia akan paham itu. Dia akan ngerti itu karena dia masih lugu. Masih jauh dari dosa yang gede. Masih bening hitungannya karena usianya masih mumayyiz. Peluk, kasih cinta kasih yang tulus dari kita orang tuanya. Bohong kalau dia kagak paham dan bohong kalau dilupa. Emang apa? Kita ngasihnya tulus. Coba-coba kita nggak peluk anak kita. Coba-coba kita nggak perhatian anak kita. Maaf, 1 kali 2 kali akan tercetus dari mulut anak-anak yang ada. Saya sekolah nggak pernah judulnya dibiayain sama orang tua. Saya hidup jauh dari kasih sayang orang tua. Maka kalau dikatakan bahwasanya ini entar durhaka, orang tua saya nggak ada buat saya. Yang ada adalah emaknya tetangga. Jangan salahkan anak kalau memang begitu keadaan. Maka berikan kasih sayang dengan penuh cinta kasih dan ketulusan. Insya Allah buahnya sangat nikmat buat kita di dunia dan nikmat juga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil gururi wal fardi fil umuri wa hama